Angkatan 9 Kabupaten Brebes akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Upi Muslimati dari SDN Duku Turino 1, Kecamatan Bumiayu. Perkenalkan, nama saya Kurniasi dari TK Aisyah Bustanul Atfal Langkat. Perkenalkan, saya Wahyu Yuftahani dari SMA Negeri 1 Bulakamba. Marilah kita saksikan demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum, Upi. Waalaikumsalam, Bu Asih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Ya, alhamdulillah baik ya, Bu ya. Baik, Bu Upi, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini, Ibu. Ya, jadi dalam hal ini saya sebagai observer akan mendiskusikan beberapa hal terkait kegiatan coaching yang akan Ibu Upi lakukan hari ini. Ibu. Jadi begini Upi, nanti sebelum saya mengamati proses coaching yang akan Ibu Upi lakukan, tentunya saya akan menanyakan dulu rubrik penilaian di mana saya nanti mengamati, menilai berdasarkan rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan mengamati dan menilai apakah nanti Ibu dalam proses coaching tersebut sesuai dengan alur cerita atau tidak. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah nanti Ibu Upi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau tidak, seperti itu ya Bu Upi. Dan yang ketiga, saya akan mengamati apakah coach akan menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Upi. Dan saya juga akan mengamati apakah dalam menjalankan proses coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi coaching. Baik Bu. Tapi sebelum itu kita melanjutkan ke dalam kegiatan coaching tersebut, saya masih mempunyai pertanyaan untuk Ibu Upi. Gitu, monggo. Jadi pertanyaan yang pertama ini yaitu kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses kegiatan coaching ini? Baik Bu. Jadi nanti dalam proses coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Dan yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bu dalam proses coaching tersebut. Lalu yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Begitu Bu, kira-kira kompetensi yang akan saya kembangkan. Oh begitu ya. Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi. Kalau saya boleh tahu kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan lebih spesifik lagi Bu? Jadi saya akan mengembangkan dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik, yaitu yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu untuk coach saya. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi saya mengembangkan 2 kompetensi itu lebih spesifik lagi. Oke Bu Upi, dari 3 kompetensi yang telah Ibu Upi sebutkan tadi, jadi begitu ya Bu Upi ya. Jadi untuk spesifiknya Ibu menginginkan 2 saja dari kompetensi-kompetensi tersebut ya. Bu, 2 saja kompetensinya yang akan saya kembangkan lebih spesifik lagi. Oke. Baik Ibu Upi, untuk selanjutnya yaitu terkait indikator. Jadi nanti pada saat coaching, indikator apa yang Ibu harapkan nih? Untuk indikator ya Bu. Jadi saya akan lebih mengembangkan coach saya itu kepada beliau itu menemukan masalahnya sendiri Bu, menemukan solusinya, terus mengembangkan ide-ide ataupun gagasan-gagasannya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu Bu indikator yang ingin saya kembangkan terhadap coach pada proses coaching saya. Oke Bu Upi. Ini untuk diskusi terakhir nih Bu. Ibu. Jadi saya nanti akan mengamati proses coaching yang Ibu Upi lakukan. Setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi terkait proses coaching yang telah Ibu lakukan dan membahasnya pada kegiatan observasi. Begitu? Terima kasih Ibu. Oke, baiklah Bu Upi, silahkan Bu Upi melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu Asih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Upi. Waalaikumsalam Bu Yuni.
Monggo Mbak, ada apa? Iya, ya Allah, terima kasih banyak Ibu Upi sudah meluangkan waktu untuk saya. Anggi, Bu Yuni. Monggo. Saya boleh cerita sama Bu Upi tentang permasalahan saya? Boleh, monggo. Apa yang mau diceritakan? Iya, jadi saya tujuan bertemu dengan Bu Upi ini yang pertama karena saya mempunyai suatu masalah di kelas yang saya ajar gitu. Oh, tentang masalah di kelas, pembelajaran, begitu? Iya benar, pembelajaran di kelas itu saya mengalami masalah karena saya mengajar matematika, kemudian di kelas itu anak-anak kok kenapa nilainya bisa tidak sesuai dengan KKM, masih di bawah KKM. Oh, begitu. Berarti yang akan diperbincangkan Mbak Yuni adalah masalah pembelajaran di kelas ini, Mbak Yuni. Iya. Lalu untuk harapannya Mbak Yuni untuk perbincangan kali ini apa? Saya punya tujuan supaya nanti ketika saya melakukan perbincangan ini dengan Bu Upi itu saya menemukan suatu solusi dari permasalahan yang saya alami. Jadi saya ingin mempunyai solusi bisa menaikkan atau meningkatkan nilai pengetahuan untuk anak-anak yang saya ajar itu meningkat gitu. Oh ya, baik Mbak Yuni. Coba ceritakan permasalahan yang dengan yang ada di kelasnya Mbak Yuni. Iya, jadi saya Gimana? tuh mengalami masalah ketika mengajar matematika, anak-anak cenderung tidak aktif, mereka itu pasif. Ketika saya itu menjelaskan, anak-anak itu seperti acuh gitu Bu. Ketika saya itu memberikan ini ada contoh soal, silakan perhatikan, mereka masih tetap tidak memperhatikan. Bahkan mereka itu suka mengobrol dengan teman yang sebahunya atau dengan teman belakangnya. Jadi mereka condong tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan. Mbak Yuni. Memangnya apa yang sudah Mbak Yuni lakukan di kelas? Metode, nopo, strategi apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Yuni di kelas? Oh iya, jadi kemarin itu saya hanya memberikan modul aja, saya berikan kepada siswa, kemudian saya berikan contoh soalnya, terus tapi mereka hanya memperhatikan saya dari contoh soal. Seperti itu. Oh, iya. Jadi kalau misalnya boleh saya simpulkan ya Mbak Yuni, berarti anak-anak itu kurang fokus terhadap pembelajaran yang Mbak Yuni lakukan, begitu. Tidak semangat, Tidak gitu. semangat. Oh, tidak semangat. Lah, menurut Mbak Yuni, karena tadi tidak fokusnya, kurang semangatnya anak-anak, kesempatan apa yang sekarang Mbak Yuni ingin lakukan, begitu? Saya ingin merubah supaya anak-anak itu bisa fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan, sehingga saya ingin sekali mereka itu bisa meningkat nilainya, nilai matematikanya, karena kemarin itu nilainya masih semuanya banyak yang di bawah KKM. Saya ingin sekarang itu meningkat nilainya, bisa di atas KKM. Lah begitu Mbak Yuni. Lah untuk skala KKM yang kemarin sudah diperoleh berapa memangnya Mbak Yuni? Kalau untuk tercapaiannya kemarin baru mencapai, kalau ada 1 sampai 10 itu saya masih berada di skala 5 Bu. Oh begitu. Jadi masih dalam skala 5 Masih Lah di ini skala 5. Mbak Yuni ingin meningkatkan ke skala berapa? Saya ingin meningkat, kalau kemarin itu ada di skala 5, sekarang menjadi skala 7 untuk mereka, karena ini kan matematika ya Bu. Jadi saya nggak terlalu tinggi, yang penting bisa meningkat di atas KKM mungkin dari 5 ke 7 gitu. Begitu. Jadi kalau misalnya tadi dari skala 5 ingin ditingkatkan ke skala 7, menurut Mbak Yuni untuk menaikkan ke skala 7 itu apa yang harus dilakukan oleh Mbak Yuni pada kesempatan kali ini? Berarti saya harus merubah metode mengajar saya di kelas. Mungkin kemarin yang saya berikan terlalu monoton ya Bu. Kayak hanya memberikan pembelajaran contoh soal, kemudian modul adat, sudah gitu. Nah, berarti kali ini saya akan menyiapkan kembali modul ajarnya, mungkin akan saya sesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang mendukung lainnya seperti media, video pembelajarannya juga, dan bahkan nanti
memberikan alat peraga supaya mereka itu real belajarnya, Bu. Nah, itu sudah bagus menurut saya itu Mbak Yuni. Tetap coba dilakukan rencana tadi yang Mbak Yuni sudah pikirkan selanjutnya. Begitu nggih, ke depannya coba diterapkan di kelas tadi, meningkatkan dari skala 5 menjadi skala 7. Lah, untuk yang tadi Mbak Yuni sudah utarakan, komitmen apa yang akan Mbak Yuni lakukan atau selanjutnya ke depannya yang akan dilakukan begitu? Saya akan mulai menargetkan untuk pembuatan kayak media seperti media pembelajaran yaitu video, alat peraga. Mungkin saya butuh waktu 1 minggu itu untuk menyiapkan hal tersebut supaya nanti ketika saya sudah siap, saya akan mulai melakukan di kelas dan saya akan menerapkannya segera supaya saya bisa memperoleh hasilnya. Kira-kira tadi Mbak Yuni sudah katakan 1 minggu ke depan itu hari apa yang Mbak Yuni? Insya Allah berarti di pertemuan untuk matematika di hari Senin Ibu, saya akan segera menerapkan supaya waktunya lebih pas itu di hari Senin, tepat di matematika itu. Oh begitu nih Mbak Yuni. Untuk komitmen yang tadi sudah Mbak Yuni sampaikan bahwa nanti di hari Senin ini akan menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang lebih bermakna, begitu. Yang membantu Mbak Yuni siapa? Nanti yang membantu saya selain saya itu menyiapkan perangkatnya, mungkin saya akan meminta bantuan yang ahli IT di sekolah, karena ini saya menerapkannya berkaitan dengan video, maka saya nanti akan minta bantuan dengan Pak Mulyadi. Ya, beliau itu ahli IT, sehingga ketika nanti pada saat saya menerapkan pembuatan video saya mengalami kesulitan, saya akan langsung konsultasi dengan beliau. Nah itu bagus Mbak. Sudah dihubungi Pak Mulnya? Alhamdulillah kemarin sempat saya ketemu dan saya sudah mengutarakan untuk meminta bantuan ketika nanti saya itu kira-kira akan menerapkan belajar di kelas dengan menggunakan video pembelajaran. Pak Mul bisa membantu saya gitu. Sudah saya utarakan maksudnya. Bagus itu Mbak Yuni. Berarti nanti Senin depan tinggal diterapkan saja nih dengan bantuannya Pak Mul untuk meningkatkan pembelajaran matematika yang ada di kelasnya Mbak Yuni. Seperti itu nggih Mbak Yuni nggih? Nah, itu sudah menemukan solusinya dari permasalahannya Mbak Yuni sendiri. Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah Bukti, perasaannya saya sudah plong, saya sudah bisa untuk cerita tentang apa yang saya alami gitu Bu. Sehingga dari sini nanti insya Allah saya akan mulai terapkan dan pastinya saya akan nanti cerita kembali sama Bukti tentang apa yang sudah saya lakukan, nanti berhasil atau tidak, tapi harapan saya semoga berhasil. Ya, semoga berhasil Mbak Yuni. Tetap semangat. Iya, pastinya Bukti. Saya semangat. Saya tunggu kabar selanjutnya dari Mbak Yuni ya. Terima kasih banyak Bukti. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Upi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Untuk kali ini pasca observasi kita akan sedikit berbincang-bincang kembali gitu. Ini Bu, saya ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, bagaimana kira-kira Ibu Upi menilai performa Ibu setelah melakukan proses coaching tersebut? Ini Bu, jadi menurut pendapat saya, tadi saya sudah melakukan proses coaching. Saya sudah sesuai dengan alur tadi yang baik, itu sesuai dengan tujuan, mengidentifikasi masalah dan tanggung jawab serta rencana aksi yang sudah saya terapkan atau coaching sudah terapkan. Begitu. Jadi begitu ya Bu, menurut Bu Upi tadi kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita. Gitu. Jadi menurut pengamatan saya pertama, kegiatan tadi sudah jalan dengan lancar. Kemudian tadi Ibu bersama dengan
Koci sudah melakukan coaching sesuai dengan algoritma, lalu Ibu juga sudah dapat menggali informasi dari Koci sehingga Koci dapat menemukan ide-ide baru atau untuk menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Untuk prinsip Kocinya pun sudah dijalankan dengan baik, yaitu pengamatan saya terhadap kegiatan yang Ibu lakukan setelah mendengarkan hasil pengamatan ini. Jadi bagaimana menurut Ibu tentang hasil pengamatan saya ini? Menurut saya setelah tadi saya sudah mendengarkan hasil pengamatan dari Ibu, saya merasa senang Bu karena ternyata hasil pengamatan Ibu sudah menurut Ibu itu saya sudah sesuai menjalankan. Terima kasih Ibu. Ye, sama-sama Bu Upi. Baiklah, untuk sesi selanjutnya pada kegiatan ini, adakah keinginan tindak lanjut untuk kedepannya dalam kegiatan coaching lagi? Untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan itu Bu, yaitu melatih keterampilan saya dalam coaching selanjutnya. Bagus Bu Upi tadi, jadi Ibu akan berlatih terus untuk lebih terampil lagi dalam kegiatan coaching ke depan nanti ya. Baiklah Bu Upi, kita berada di ujung sesi. Sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu. Baiklah, saya akhiri kegiatan coaching ini. Terima kasih sekali Bu Upi, tetap semangat. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Asih.